Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata apa Pak? Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Iya dong, iya luar biasa. Dan saya berkhotbah berurutan, ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kelak nanti selesai di bulan Maret ini. Wahyu, luar biasa. Sekarang kita sudah tiba pada kitab yang ke-18 dalam Perjanjian Baru. Ada yang bisa nebak kitab ke-18 dalam Perjanjian Baru? Itulah kitab Filemon. Itulah sebabnya judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Filemon. Judulnya adalah Rahasia Kitab Filemon. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Filemon. Nah, siapa Filemon ini? Ini Filemon ini Bapak Ibu, ini orang spesial. Bukan karena karetnya 2, bukan. Kalau nasi goreng karetnya 2 itu ada spesial, Bapak. Karena ini berbicara tentang ada budaknya Filemon, itu dikembalikan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, agar lewat itu Filemon bisa mengizinkan Onesimus itu bisa menjadi membantu Paulus dalam pelayanan. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak boleh mengembalikan budak kepada pemiliknya semula, kepada tuannya semula. Kenapa? Karena Perjanjian Lama berkata budak itu bisa dibunuh. Iya Bapak Ibu. Tapi ini kondisinya spesial. Ya kenapa? Karena ini sebenarnya gambaran dari Tuhan Yesus yang merubah status kita dari hamba menjadi anak-anak Tuhan. Gitu ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kitab Filemon ini walaupun singkat, karena itulah ada gambaran tentang karya Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus membuat kita bukan lagi hamba yang dituntut banyak hal, yang dituntut melakukan banyak hal, tapi kita hari ini menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dikasih dan berkenan kepada Allah. Luar biasa kan? Luar biasa, itu beda banget loh Bapak Ibu, hamba dengan anak ya. Tapi nggak tahu gimana, banyak pendeta ya atau banyak orang Kristen kayaknya nggak bisa membedakan antara hamba dengan anak. Iya Bapak Ibu, pendeta dikatakan hamba Tuhan. Padahal enggak. Karena apa? Fatal merubah hamba menjadi anak. Kenapa? Anak itu banyak privilege-nya, banyak hak yang menguntungkan, yang luar biasa. Pertama, satu, dia punya hak warisan Allah kepada dirinya. Sama seperti saudara juga, orang tua tanpa diminta oleh anak juga pasti akan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Benar nggak Bapak? Jarang gitu kalau ada orang tua memberikan warisan kepada pembantunya. Oh jarang. Iya kan? Iya. Yang kedua, anak itu orang tua siap mati bagi anaknya. Benar kan? Saya juga siap mati bagi putra saya. Benar. Bapak Ibu juga kan? Benar kan? Iya kan? Tapi saudara pasti tidak siap mati kepada pembantu saudara. Nah, kan? Justru pembantu yang harus mati bagi saudara kalau perlu. Karena itulah lewat status anak ini kita bisa paham kenapa Allah mau mati bagi kita. Lah iya, kita anak-anaknya. Allah siap mati bagi kita. Sama seperti juga kita orang tua siap mati bagi anak kita. Amin. Yang ketiga, yang berikutnya, orang tua itu mengasihi anak. Iya. Benar Bapak Ibu. Orang tua itu sangat mengasihi anak. Seperti saya juga sangat mengasihi anak saya. Iya, saya kangen sama anak saya. Benar Bapak Ibu. Benar. Iya, karena itulah ketika kita merubah status kita jadi hamba, kasih itu nggak ada lagi. Karena hamba itu dengan tuannya hubungan pekerjaan. Sama seperti saudara dengan staf, itu hubungan pekerjaan, bukan hubungan kasih. Justru kalau ada hubungan kasih itu skandal. Ya kan? Iya.
putri saudara loncat ke pangkuan saudara, saudara peluk, saudara cium, itu biasa. Tapi kalau pembantu perempuan loncat ke pangkuan saudara, saudara peluk cium, itu skandal. Ya kan? Jadi terlihat bedanya antara anak dengan hamba. Makanya orang Kristen jangan suka menyebut dirinya hamba. Apalagi ada pendeta itu sok rendah hati padahal kebodohan. Hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna, Alkitab berkata dilempar ke neraka. Itu dalam kisah talenta. Satu talenta dia nggak ngapa-ngapain, lalu Tuhan berkata, iya kamu hamba yang malas yang tidak berguna, lempar ke neraka. Iya, makanya jangan suka kok kesannya rendah hati tapi sebenarnya kebodohan. Hamba nggak berguna lagi. Sama seperti saudara juga, kalau pembantu saudara nggak berguna, ngapain ada di situ dia? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, atau staf saudara nggak berguna, ngapain ada di kerja di situ dia? Benar kan Bapak Ibu? Harus ada gunanya, baru saudara bisa terus memperkerjakan dia. Benar kan Bapak Ibu ya? Iyalah. Allah kerja suka juga demikian, makanya jangan sok rendah hati, hamba yang tidak berguna. Itu pendeta mikir atau enggak kalau ngomong. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini kisahnya menarik ya, Filemon ini ya. Walaupun kitabnya singkat sekali, tapi ada gambaran tentang karya Tuhan Yesus. Coba kita buka dulu ya, Filemon 1 ayat 16. Ya luar biasa ya, Filemon 1 ayat 16. Jadi kita udah mendekati akhir ya, Maret kita selesai ya. Iya, nggak kerasa ya, Januari udah mendekati ujung. Tanggal 29 apa? Ada Imlek. Keren. Gereja kita juga merayakan lah. Tetap kita menghargai. Makanya nanti ada perlombaan ya, nyanyi ya. Mantap. Katanya nanti Ibu Odi sama Ibu Lydia nyanyi. Tapi Ibu Odi hari ini nggak masuk jam 12. Bisa nyanyi kalau dia ya. Ya nggak tahu. Ya, Ibu Odi ada tugas negara ya. Ya, coba kita lihat Filemon 1 ayat 16. Coba saya bacakan ya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara ada melihat sesuatu yang menarik ya sini. Rasul Paulus itu tidak berusaha menghapuskan perhambaan. Benar nggak Bapak Ibu? Tetap kan menyebutkan ya. Tapi apa yang diubah oleh Paulus? Perubahan sikap kita, perubahan Tuhan kepada hambanya atau hamba kepada Tuhan. Itu yang perlu. Iya, bukan perhambaannya. Kalau perhambaannya dihapus, ya kita nanti orang Indonesia tidak ada punya pembantu lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Orang Indonesia tidak punya lagi staf, pegawai. Lah iya, sebenarnya demikian. Iya, karena itu hubungannya yang harus diperbaiki. Bahwa Tuhan tidak menindas hambanya dan hamba taat kepada Tuhan. Itu yang diperbaiki. Ketika itu terjadi, itu bagus hubungan. Kenapa? Saling membutuhkan. Benar nggak? Saya sama pembantu saling membutuhkan. Kalau nggak ada pembantu, saya repot di rumah. Siapa yang nanti nyuci baju? Siapa yang nanti nyuci piring? Siapa nanti bersih-bersih rumah? Siapa nanti masak? Repot. Ya kan? Repot. Lalu pembantu juga butuh kita. Kenapa? Karena lewat dia kerja, dia dapat penghasilan untuk kehidupan dia dan juga mungkin keluarganya. Benar kan? Jadi saling membutuhkan. Jadi itu bagus. Cuma interaksi hubungannya itu yang harus diperbaiki. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai bos menganiaya stafnya atau stafnya kurang ajar membantah kepada bos. Nah, itu kan nggak baik ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau hubungannya baik, saling membutuhkan. Makanya Paulus tidak ada berupaya untuk menghapuskan perhambaan. Amin Bapak Ibu ya. Cara lihatlah tulisan-tulisan. Nggak ada dia berusaha ngomong, hei jangan ada lagi perhambaan di antara kamu. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini contohnya Filemon ini. Iya Bapak Ibu. Filemon itu adalah pemilik hamba. Yang hambanya dikembalikan oleh Paulus. Agar apa? Hamba itu nanti bisa membantu Paulus di penjara dalam pelayanannya. Tapi caranya dikembalikan dulu kepada Filemon. Minta izin.
bagus gitu Bapak Ibu. Jadi nggak selonong boy ya Bapak Ibu. Jadi Paulus juga ada etikanya. Amin Bapak Ibu ya. Dikembalikan dulu kepada Tuhan semula, baru dia minta izin kepada Filemon untuk agar hambanya itu bisa dikembalikan ke Paulus untuk membantu pelayanan Paulus. Jadi ada etikanya ya Bapak Ibu ya. Iya, jangan. Jadi orang Kristen juga harus ada etika. Nggak boleh selonong boy, pengerja satu gereja dicomot aja gitu Bapak, dibajak. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita harus izin kepada gembala gereja yang mungkin pekerjaannya kita pinjam atau kita pakai ya Bapak Ibu ya. Iya dong, ada etika, nggak asal saling bajak-bajak gitu, gimana? Makanya juga kita gereja itu juga nggak boleh kita ada jemaat gereja lain kita serobot gitu, enggak. Pokoknya kalau dia belum punya gereja, itu silakan welcome datang ya. Tapi kalau udah ada gereja ya bagusnya di gereja yang lama, nggak apa-apa. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong, itu namanya ada etika gereja dan pendeta. Jangan asal saling serobot gitu ya. Iya dong. Iya. Oke. Nah, jadi walaupun Paulus itu bisa memerintah Filemon untuk meminta ini Onesimus, ini hambanya, tapi Paulus itu punya etika, dia kembalikan dulu kepada Filemon, lalu kemudian dia minta izin kepada Filemon untuk mengizinkan Onesimus ini membantu Paulus. Coba kita lihat ayatnya Filemon 1 ayat 8 sampai 9. Ya, Filemon 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku ini Paulus mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi Paulus itu bagus ya. Jadi dia kembalikan dulu Onesimus kepada Filemon, lalu kemudian dia minta izin untuk Onesimus membantu Paulus. Bagus ya. Cakep ya. Ini baru orang Kristen keren ya. Jadi Onesimus ini sangat berguna bagi Paulus, apalagi Paulus katanya sudah tua di sini ya. Ya, jadi berguna bagi Paulus di penjara. Ya, Bapak Ibu. Nah, pada perjanjian lama itu terlarang seorang hamba atau seorang budak itu dikembalikan kepada tuannya karena bisa dibunuh, Bapak Ibu. Iya, bisa. Coba. Jadi pada perjanjian lama ada larangan seorang budak yang melarikan diri dikembalikan kepada tuannya. Ulangan 3 ayat 15. Tapi pada perjanjian baru berubah. Luar biasa ya. Kenapa bisa berubah? Karena hubungan antara tuan dengan hamba ini diperbaiki oleh Paulus. Ya, diperbaiki itu seperti saudara. Sama seperti kita pembantu Bapak Ibu. Kalau pembantu itu sudah lama kerja, kayak seperti saya lah, pembantu saya sudah kerja 20 tahun. Itu kan udah pasti saling kenal. Benar nggak Pak Bu? Iya. Saya kenal pembantu itu karakternya, pembantu juga kenal saya karakter. Bahkan juga hubungannya sudah seperti saudara kan? Iya, seperti saudara. Bercanda aja gitu Bapak Ibu ya. Iya. Coba kalau pembantu baru, kita bercanda nanti salah pengertian lagi dia. Benar kan? Wah, ini bikin godain saya. Iya kan? Tapi kalau ada pembantu lama, ya biasa. Ya, sudah seperti saudara ya. Ya, karena itulah ya hubungan Tuhan dengan pembantu itu yang harus diperbaiki. Ya. Ini saya bacakan Ulangan 3 ayat 15. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepada. Kenapa tidak boleh diserahkan? Karena kalau dikembalikan, hamba yang melarikan diri itu akan dibunuh. Amin Bapak Ibu. Bahkan hidup hamba itu tidak ada punya hak. Hamba itu tidak punya hak hidup. Kenapa? Dia udah milik dari tuannya, luar dalam, jiwa dan rohnya, tubuh dan jiwanya, gitu loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya, saudara mungkin ingat kisah tentang Hagar. Hagar itu hambanya Sarah. Nah, Sarah berpikir
Kalau seandainya dia tidak bisa punya anak mandul, maka hambanya dia bisa suruh ya untuk mengandung dari suaminya, itu bisa. Bahkan anak itu nanti menjadi anaknya si Sarah juga. Ternyata hambanya itu kurang ajar. Hagar ternyata kurang ajar. Ketika dia hamil, dia merasa sombong. Aku lebih dari majikanku. Kan jadi kurang ajar ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya Hagar itu diangkat oleh Sarah untuk mengandung dari Abraham. Agar apa? Sarah yang mandul bisa punya anak. Iya, tapi rupanya Hagar itu jadi meluncak. Jadi pikir dia lebih hebat dari Sarah. Ya ditindas Sarah lah. Kurang ajar. Ya men Bapak Ibu ya. Sama seperti juga kalau kita nggak punya anak, kita ambil anak dari panti asuhan. Ternyata anaknya itu kurang ajar ke kita. Surah apa itu anak? Kan, ya kan. Sebenarnya kan anak itu kan harusnya beruntung ya. Kan kita sudah pelihara kan. Kalau di panti asuhan dia jadi apa? Coba. Ya kan? Jadi dia ikut kita angkat jadi anak angkat. Ya harusnya dia ucap syukur kan. Ya udah diangkat, bagus, dipelihara, dikasih. Ya harusnya hormat lah kepada orang tua angkatnya. Tapi kalau kurang ajar, ini nggak tahu diri kan. Ditendang 12 pas kalau. Iya kan, iyalah sama seperti juga saudara juga. Kalau di kantor ada bawahan saudara sayangi, tiba-tiba dia ngelunjak, malah kurang ajar saudara. Oh saudara tendang 12 pas itu. Pegawai ya. Ya kan, iya dong. Jadi kita harus saling menghargai lah. Udah diangkat kita, ya kita hormati lah. Amin Bapak Ibu ya. Ya jadi jangan kurang ajar. Oke Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi. Jadi sebenarnya pada masa dulu hamba itu tidak punya hak hidup. Bahkan tubuh dan jiwanya adalah milik dari majikannya. Itulah sebabnya ketika hamba itu melarikan diri, ketika dia kembali dia bisa dibunuh oleh majikan. Kan gawat ya. Tapi dalam perjanjian baru itu berubah. Paulus merubah. Ya, Onesimus itulah hamba dari Filemon ketika dikembalikan. Ya, itu dia tidak diapa-apai. Kenapa? Karena Paulus minta Filemon harus menganggap Onesimus hambanya yang dulu itu menjadi saudara. Hal yang sama juga dengan kita. Kita dulu adalah hamba, ya, tapi sekarang kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Makanya Yesus berkata, murid-muridnya adalah saudara. Dan Tuhan Yesus disebut apa? Tertua yang sulung dari banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus itu jadi saudara kita. Ibu, iya, karena kita telah menjadi juga anak-anak Allah. Oke Bapak Ibu ya, menarik ya. Nah, pada perjanjian lama orang Israel harus melakukan hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Karena apa? Dasar dari perjanjian lama adalah ketaatan orang Israel untuk melakukan hukum Taurat. Sedangkan perjanjian baru dasarnya bukan ketaatan untuk melakukan Taurat, tapi dasarnya adalah pengampunan dosa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Beda ya. Kenapa bisa beda? Karena dalam perjanjian baru Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Maka tuntutan untuk melakukan Taurat tidak ada lagi pada orang Kristen. Cukup percaya kepada Yesus, maka kita telah dianggap melakukan hukum Taurat. Kok bisa Pak? Ya bisa. Seperti saudara juga. Misalkan seorang bapak dalam keluarga membeli rumah. Ketika bapak itu membeli rumah, siapa yang berhak tinggal di rumah itu? Ya keluarganya. Istrinya, anaknya, pembantunya, bahkan sekalian. Iya, padahal yang membayar cuma bapaknya. Tapi banyak orang akan berhak tinggal di rumah itu. Amin. Kenapa? Bapaknya sudah membayar. Hal yang sama juga dengan kita. Yesus telah membayar, telah menebus tuntutan hukum Taurat bagi kita. Maka bagi kita hari ini cukup percaya Yesus, maka kita dianggap telah menggenapi hukum Taurat. Gampang kan? Iya dong. Iya, sama seperti saudara juga. Kalau saudara makan di restoran, wajib membayar makanan saudara. Tapi kalau ada orang membayar saudara nggak wajib lagi membayar. Loh, udah dibayari. Hal yang sama juga dengan kita. Kewajiban kita melakukan hukum sudah dibayari oleh Tuhan Yesus. Telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bagi kita dalam Yesus, kita tidak wajib lagi melakukan hukum. Paham Bapak Ibu? Paham analoginya? Tetapi walaupun kita tidak wajib
untuk menjadi benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, tapi kita tetap melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena ini adalah buah. Ketika kita sudah benar di hadapan Allah lewat percaya Tuhan Yesus, hendaklah kita jangan berzina, hendaklah kita jangan membunuh, hendaklah kita jangan mencuri. Itu kan larangan dari hukum Taurat. Tetap kita lakukan. Tapi kita lakukan bukan sebagai syarat di depan, tapi sebagai buah di belakang. Paham Bapak Ibu bedanya ya? Luar biasa. Coba kita lihat ini ada tambahan ayat. David. Pada perjanjian lama Keluaran 24 ayat 8 bahwa dalam perjanjian lama dasarnya adalah ketaatan melakukan hukum Taurat. Keluaran 28 ayat 24. Keluaran 24 ayat 8. Iya. Tiba-tiba haus, lupa saya tadi bawa minuman. Keluaran 24 ayat 8. Ya, kasih. Keluaran 24 ayat 8. Sudah Bapak Ibu, ini saya bacakan ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi inilah awal dari perjanjian lama. Amin Bapak Ibu. Ya, awal dari perjanjian lama ini, kejadian Musa ini. Ya, jadi bukan kejadian. Sama juga seperti perjanjian baru. Awal dari perjanjian baru bukan kelahiran Yesus, bukan, tapi kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah awal dari perjanjian baru, karena itu dikatakan Tuhan Yesus zaman kudus, inilah darahku, darah perjanjian baru. Saat perjanjian kudus itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kelahiran Yesus ya. Kemarin saat khotbah Natal saya dijelaskan juga ya. Bukti-buktinya bahwa waktu Yesus lahir itu belum dari awal perjanjian baru. Buktinya ya saya kasih contoh dua ya. Satu, Tuhan Yesus masih disunat secara fisik, jasmani. Ya, dalam perjanjian baru kan gak ada lagi kewajiban bersunat kan? Ada. Kita sunat rohani. Amin. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus diserahkan ke bait Allah, Yusuf dan Maria memberikan korban 2 ekor burung kekukur atau burung merpati. Nah, itu korban hewan. Itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada lagi korban hewan. Karena apa? Korban kita adalah korban Tuhan Yesus. Bukan memberikan korban, justru kita menerima korban saat perjamuan kudus. Amin. Jadi terlihat buktinya, ada buktinya, bukan asal ngomong ya Bapak Ibu ya. Amin. Iya, jadi lewat dua bukti ini yang dialami Tuhan Yesus itu menjadi bukti kelahiran Yesus, bukan menjadi awal dari perjanjian baru. Iya, kenapa? Masih ada dilakukan ritual perjanjian lama lewat sunat jasmani, lewat pemberian korban hewan. Amin. Amin ya. Jadi ada dasar kuat ya. Jadi awal dari perjanjian lama adalah ini, saat Musa menyiramkan darah hewan. Pada saat itulah bangsa Israel terikat perjanjian lama dengan Allah, dan itu adalah tuntutan melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Ya, coba saya baca lagi. Ya Bapak Ibu, Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu. Tadi. Jangan kembali dulu. Keluaran 24 ayat 8. Ya, saya baca. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi firman apa? Itulah kewajiban bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Jadi perjanjian lama ditandai dengan kewajiban orang Israel melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu menandai perjanjian lama. Tidak perjanjian baru, tidak. Perjanjian baru ditandai dengan pengampunan dosa lewat perubahan darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Beda ya. Luar biasa. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak wajib melakukan hukum Taurat lagi, karena Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita. Itulah sebabnya bagian orang Kristen cukup percaya bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat.
Tuh, sama seperti saudara juga. Di restoran, saudara wajib membayar makanan saudara. Tapi ketika ada orang yang membayar makanan saudara, saudara wajib percaya bahwa ada orang yang membayar makanan saudara. Cukup selesai. Benar Bapak Ibu ya? Ya kalau udah percaya dibayar, apa yang lagi membayar? Hal yang sama juga dengan kita. Ketika Yesus telah membayar, melakukan hukum Taurat bagi kita cukup percaya kepada Yesus telah menggunakan hukum Taurat. Amin Tuhan. Iya sama seperti tadi makan di restoran, ditraktir orang. Maka saudara tidak wajib lagi membayar, cukup wajib percaya kepada bahwa saudara dibayar Tuhan. Saudara itu gampang ya. Jadi saudara berubah dari melakukan sesuatu dengan percaya kepada sesuatu. Ya, Tuhan Yesus juga demikian. Kewajiban kita melakukan diubah menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara itu luar biasa kan? Ayatnya di mana Pak? Bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Nah, Roma luar biasa. Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4 sudah, ini saya bacakan ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, bukan kata saya, kata ayat itu. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita benar dengan percaya. Sedangkan orang perjanjian lama benar dengan melakukan hukum Taurat. Sedangkan kita percaya. Kenapa kita tidak melakukan lagi? Karena Yesus telah melakukannya, menggantikan kita. Karena itulah bagian kita percaya kepada Yesus yang telah melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, seperti tadi di traktir makan, saudara wajib membayar makanan saudara. Tapi ketika saudara ditraktir orang, saudara wajib percaya bahwa saudara ditraktir orang. Beda ya? Beda kan? Beda. Itulah yang terjadi pada orang Kristen. Enak kan? Kita nggak melakukan, tapi cukup percaya. Ih, orang Kristen itu pintar. Tahu yang enak. Ayo. Iya, kalau orang di luar sana yang di luar Yesus, coba saya lihat. Iya, dasarnya apa perbuatan mereka? Coba ketika mereka mati, saat di kuburan apa dikatakan tentang mereka? Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya kan? Kalau orang Kristen, mana ada pendeta ngomong gitu? Nggak ada kan? Nggak ada, bisa dipecat itu pendeta besoknya. Kenapa? Karena semua pendeta percaya bahwa kita hari ini benar berkenan di hadapan Allah, ada di sebelah Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bedanya. Biasa kan? Jadi beda kita dengan orang sebelah. Jadi kita itu lebih pintar ya, kelihatan. Enak ya, iya makanya luar biasa lah. Jadi orang Kristen itu udah ditebus oleh Yesus. Artinya ditebus apa? Udah dibayar kan? Iya kan? Udah dibayar. Cuma istilah ditebus itu kenapa ya? Itu hanya ada di apotik. Iya, udah nebus obat gitu. Ini Kristen banget gitu. Iya benar, apotek itu sudah Kristen banget. Ya, coba obatnya kan disebut udah nebus obat kan? Iya kan? Karena ada istilahnya nggak membayar obat. Jarang ya. Menebus obat ya. Coba saudara lihat logo apotek. Logo apotek saudara tahu nggak? Salib ada ularnya, itu kan yang hitam. Iya kan? Salib ada ularnya kan? Iya, logo apotek itu salib ada ularnya. Itu kan kayak Musa tinggikan ular tembaga. Saudara lihat, sembuh saudara. Jadi apotek, lihat apotek, sembuh saudara. Iya kan? Iya, apotek itu kayak Kristen banget. Bayar obat disebut nembus obat. Logo apotek juga ular kayak ularnya Musa gitu ya, ular tembaga kan? Iya, coba lihat logo ya. Logo apotek apa? Salib ada ularnya kan? Iya. Bahkan palang merah juga apa logonya? Salib kan? Ya kan palang merah kan salib kan? Salib. Cuma panjangnya sama aja gitu ya. Kalau salib kan ada satu panjang ada pendek ya. Iya kan? Iya. Kalau palang merah kan itu. Makanya kalau di luar negeri bukan salib, bulan sabit. Iya, kalau di luar negeri itu bulan sabit. Di Indonesia itu salib ya. Jadi sebenarnya Kristen banget itu TNI.
Luar biasa ya. Nggak tahu itu gimana dulu tuh ceritanya kok bisa salib ya. Iya, itulah luar biasa. Ya, jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat sehingga orang Kristen cukup percaya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Bagus ya. Pinter ya orang Kristen ya. Nah, orang Kristen juga wajib dibaptis, dilahirkan kembali. Kenapa? Karena lewat kita dibaptis, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang dikasih. Makanya orang Kristen wajib dibaptis. Kalau saudara tidak dibaptis, maka saudara masih anak-anak jasmani dari orang tua saudara. Tapi ketika saudara dibaptis, maka saudara dilahirkan kembali dari air dan roh untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita dilahirkan dari roh, maka saudara menjadi anak-anak Allah seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga dikandung dari Roh Kudus. Maka orang Kristen juga harus dilahirkan dari Roh Kudus agar menjadi anak-anak Allah. Dan itulah lewat baptisan. Paham Bapak Ibu? Kan? Jadi penting itu baptisan ya. Makanya saudara harus dibaptis. Amin. Amin. Coba kita lihat bahwa orang Kristen harus dibaptis agar bisa melihat dan masuk kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Atau kita baca gantian deh. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Supaya ayat 4 yang ada kita gantian ya. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, nanti saya ayat 5 ya. Oke, Yohanes 3 ayat 3. Demikian. Yesus menjawab, ini adalah dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya, di suatu malam yang indah berbulan purnama. Saya dramatisir. Di suatu malam yang indah di bulan purnama. Ya. Nih saya bacakan. Ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4 Bapak Ibu. Saudara baca kesannya apa Nikodemus ini? Ucapan Yesus itu seakan-akan secara fisik ya, jasmani ya. Biar kembali, berarti masuk ke rahim mamanya lagi. Padahal Tuhan Yesus ngomong secara rohani ya. Oke, ayat 5-nya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi anak Allah, barulah kita bisa melihat dan masuk kerajaan Allah. Sama seperti juga anak saudara. Anak saudara pasti saudara izinkan masuk ke kamar pribadi saudara. Benar nggak Bapak? Bakal loncat-loncat di tempat tidur saudara juga is okay. Ya kan? Tapi kamu boro-boro masuk ke kamar pribadi saudara, buka kulkas saja, itu tamu kurang ajar. Ya kan? Tamu tiba-tiba buka kulkas, ada apel, ada buah, enak ya, saya ambil satu. Siapa lu? Ya, apalagi masuk kamar pribadi, jarang-jarang ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau sudah teman akrab banget saudara sama dia. Tapi kalau tamu biasa, itu hanya sebatas ruang tamu. Makanya ada ruang tamu. Itu cuma wilayah tamu. Nggak boleh lebih dari itu. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Ada ruang tamu kan? Sebatas itu. Nggak boleh lebih dari itu. Kecuali kalau tamunya sudah spesial, sudah akrab dengan saudara. Itu beda. Tapi kalau tamu biasa, sebatas ruang tamu. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita belum dilahirkan kembali, kita tuh nggak boleh melihat surga, nggak boleh masuk surga. Terbatas wilayahnya. Amin Bapak Ibu ya. Iya, tetangga sebelah bilang tamu, tamu tuh terbatas di ruang tamu tuh. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi ketika saudara anak Allah, saudara berhak melihat dan masuk kerajaan surga. Rumah Bapak kita kan? Iya kan? Iya, Bapak kita. Makanya di dalam Galatia
4 ayat 6 dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah ada diutus kepada kita dan kita memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Itu panggilan khusus di Israel. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara lihat anak kecil memanggil Aba, Aba atau Abi, Abi, itu artinya bapak kandungnya atau bapaknya. Nggak mungkin anak sembarangan. Iya, seperti saudara juga manggil papi, papa, pasti anak saudara. Nggak mungkin orang lain. Ya kan, nggak mungkin sembarang anak memanggil saudara papa, papi. Iya, kalau didengar istri saudara curiga. Anak dari siapa lagi? Ya kan? Karena apa? Karena biasanya seorang anak memanggil saudara papa, papi, pasti anak saudara. Nggak mungkin sembarang anak kecil. Benar Bapak Ibu? Ya manggil mami, mama juga kan spesifik anak saudara kan? Nggak sembarang anak kan manggil saudara mami, mama kan? Nggak bisa. Kalau orang di luar anak, iya benar. Manggilnya resmi, bapak atau ibu. Iya, kalau anak kecil juga manggil saya bisa Bapak Hari atau Ibu Karina, itu biasa. Karena apa? Panggilan umum demikian kepada orang yang lebih tua, benar Bapak Ibu? Tapi kalau papi, papa, mama, mami, itu khusus anak itu. Hal yang sama juga dengan aba bapak, itu panggilan khusus seorang anak kepada bapaknya. Makanya kita panggilan khusus kepada Bapak kita di surga. Kenapa? Itu Bapak kita, bukan panggilan resmi. Itu panggilan yang menghubungkan darah. Dengan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi itu makanya itu Roh Kudus tidak merubah, nggak menerjemahkan aba bapak, enggak. Ya kan? Nggak merubah kan? Ya kan? Nggak merubah. Kenapa? Itu memang spesifik panggilan kita orang Kristen kepada Allah, Aba atau Abi. Aba itu panggilan orang Israel, Abi itu panggilan orang Arab. Amin Bapak Ibu ya. Abi, kalau saudara dengar Abi itu pasti orang Arab. Iya, kalau aba-aba itu orang Israel, itu orang Yahudi. Amin ya. Ya luar biasa ya. Jadi kita harus dilahirkan kembali ya. Kalau saudara tidak dilahirkan kembali, saudara masih anak jasmani dari orang tua saudara. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, kita juga menjadi anak Allah yang berhak melihat dan masuk kerajaan surga. Karena itu baptisan itu sangat penting. Amin Bapak Ibu ya, sangat penting ya. Iya, jadi saudara harus punya pikiran itu mutlak sekali kita menjadi anak Allah. Benar. Anak presiden aja udah hebat. Undang-undang aja bisa berubah. Iya kan? Anak presiden aja hebat, ya kan? Ada MK, ada MA, mahkamah kakak, mahkamah adik. Ada aja. Haleluya, haleluya Bapak Ibu ya. Ya kan? Karena itu hari ini saudara itu kalau saya ngelihat itu apa? Ada berkat aja bahwa betapa pentingnya status anak itu. Ya. Anak presiden aja luar biasa besar ya kuasanya, apalagi anak Allah. Pencipta langit dan bumi kan? Iya. Jadi saudara hari ini disadarkan, status anak Allah itu luar biasa, nggak main-main. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, karena itulah jangan orang Kristen menyebut dirinya hamba ya. Karena kalau kita menyebut diri kita hamba, satu, warisan Allah tidak kita putuskan sendiri atas hidup kita. Saudara kan nggak ingin kan warisan Allah atas diri saudara putuskan kan? Iya kan? Iya jangan dong. Jangankan itu, kalau warisan bapak kita orang kaya juga, kita kan nggak ingin warisannya putus dari kita kan? Iya dong. Iya. Dan seorang bapak, seorang orang tua pasti tanpa diminta oleh anaknya juga pasti mewarisi kepada anak. Pasti. Iya, pasti. Malah kadang-kadang dinotariskan supaya nggak ribut kemudian hari kan. Iya, notaris ini haknya apa, anak ini haknya apa, ini dinotariskan. Iya, supaya kuat secara hukum. Dan yang kedua tadi, kalau kita menyebut diri kita hamba, kita memutuskan kasih Allah atas diri kita. Kan gawat juga. Iya kan? Jadi Allah tidak lagi bukan kasih kita. Itu gawat. Iya, karena itulah jangan suka menyebut hamba. Ya, jadi itu hamba dan anak itu bedanya luar biasa. Ya, makanya saya nggak gitu nyaman sebenarnya kalau ada pendeta menyebut hamba Tuhan. Hamba kita hamba Tuhan. Aduh, ini pendeta gimana sih? Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memutuskan warisan Allah terhadap dirinya dan memutuskan kasih Allah terhadap dirinya. Kan gawat kan? Gawat. Makanya jangan suka menyebut hamba.
tapi anak Allah. Wah, keren. Saudara bangga enggak disebut anak presiden? Bangga dong, benar kan? Apalagi harusnya sebagai anak Allah, saudara harus bangga. Makanya ketika ada minuman atau di bioskop, ada kan biasa kan atau Starbucks ditanya namanya siapa Pak, gitu kan? Saudara tahu nama yang saya sebut apa? Jokowi. Nama presiden keren. Saya bilang gitu. Emangnya ada pengecekan KTP? Nggak ada kan? Nah sebut aja nama yang orang tahu. Ya anak saya luar biasa. Anak saya juga gitu, kalau ada Starbucks atau apa, namanya siapa? Jack Alvin. Saya aja dengarnya kaget, Jack Alvin. Sejak kapan kamu berubah? Iya, kalau saya itu nyebutnya presiden langsung. Kenapa? Itu saya senang aja itu Pak Jokowi kan, makanya kalau disebut namanya siapa? Jokowi. Iya, enak aja gitu. Dia juga jadi ketawa kan, seneng gitu. Iya, emangnya perlu apa dia tahu nama kita? Bener nggak Bapak? Kan ada urusan kan? Ya minuman aja kok pakai nama, ya udah nama aja. Kecuali kalau ada pengecekan KTP, itu lain urusannya, ya kan? Iya. Tapi kalau cuma sekedar nama untuk dipanggil nanti kalau udah selesai minuman kita, udah asal aja namanya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan suka menyebut diri saudara hamba ya, anak Tuhan. Itu mantap. Mantap ya Bapak Ibu ya, mantap. Iya. Dan juga status hamba itu menunjukkan orang itu juga masih di bawah hukum Taurat. Ya, dan hukum Taurat menuntut perbuatan baik kita untuk menjadi benar di hadapan Allah. Sedangkan orang Kristen itu menjadi benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuh. Iya, haleluya. Jadi amanat agung Tuhan Yesus itu baptisan. Itu sebenarnya satu paket ya Bapak Ibu ya. Amanat agung Tuhan Yesus itu satu paket dengan baptisan. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iya. Jadi baptisan itu satu paket dengan amanat agung. Coba Matius 8 ayat 19. Coba. Kak. Hampir selesai kita. Luar biasa. Matius 28 ayat 19. Nih, saya bacakan. Di sini juga ada rahasia. Baptisan itu tidak boleh dipisah. Ada baptisan Roh Kudus tersendiri ya. Karena banyak pendeta, banyak gereja memisahkan baptisan Roh Kudus. Tidak. Buktinya apa? Ayat ini. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pendeta mengajarkan baptisan Roh Kudus terpisah, tunjukkan ayat ini. Mantap, selesai urusan. Ya, ini dasar kita ayat. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata saya, bukan apa kata gereja, bukan apa kata sinode, tapi kata firman Tuhan. Itulah menjadi dasar hidup orang Kristen. Amin. Nih saya bacakan. Matius 28 ayat 19. Ini ucapan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tritunggal Allah. Jadi baptisan yang benar harus dalam nama Tritunggal Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya baptisan yang benar, baptisan yang penuh kuasa harus ditandai dengan 3 sakramen juga. Karena setiap Allah ini dinyatakan dengan sakramen. Makanya baptisan yang benar dan berkuasa harus ada ciri sakramen Roh Kudus. Ini menggambarkan, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Sakramen minyak urapan itu menunjuk kepada Roh Kudus, dan sakramen baptisan itu sendiri, dan itulah menunjuk Allah Bapa. Kalau ini dilakukan, baptisan itu penuh dengan kuasa. Amin. Dan itu dibuktikan di gereja yang lama. Baptisan itu ada 3 sakramen dan banyak mujizat terjadi. Amin. Makanya setiap kali saya juga membaptis, selalu ada 3 sakramen. Iya, dan pasti terjadi mujizat. Luar biasa ya. Jadi bukan karena pendetanya. Ya, bukan karena pendetanya. Kalau karena pendetanya, ini berbahaya. Kenapa? Kalau pendetanya mati,
berarti baptisannya nggak ada lagi penuh kuasa dong. Lain-lain secara logika aja, secara berpikir cerdas gitu ya. Nah kalau pendeta mati, berarti baptisannya nggak ada kuasa lagi dong. Nah gitu. Iya kan Bapak Ibu? Nah kan manusia kan pasti ada matinya. Iya kan? Ya pendeta yang lama juga udah meninggal, udah lama. Berarti apa? Baptisan di gereja itu nggak ada lagi kuasa. Kenapa? Karena mengacu selalu kepada si pendeta itu. Iya kan Bapak Ibu? Lah iya dong. Kita makanya saya ajak kita dari orang Kristen. Oh iya Pak, benar juga sih Pak. Makanya baptisan itu jangan berdasarkan pendetanya. Karena menurut pendeta itu ada batasnya, ada matinya. Kalau dia mati berarti gereja itu baptisannya nggak ada lagi puasa dong. Gitu dong. Gitu ya. Tuh. Jadi oh iya pintar Pak, benar Pak. Gitu. Oke. Nah, karena itulah bagi kita Bapak Ibu, saudara nggak perlu khawatir. Orang Kristen itu, Markus berkata bahwa tanda-tanda orang Kristen itu tanda-tanda mujizat. Jadi orang Kristen bukan kejar mujizat ya, justru mujizat itu menyertai orang Kristen. Amin Bapak Ibu? Amin. Jadi kita cukup mengejar Yesus, maka tanda mujizat itu akan menyertai kita, berkat akan menyertai kita, kuasa akan menyertai kita, kesembuhan akan menyertai kita. Jadi dapatkan sedih, maka kita dapatkan semua. Amin. Sama seperti juga orang menang pilkada. Kenapa orang berlomba menang pilkada? Karena kalau dia menang pilkada, dia dapatkan semua. Dia dapatkan fasilitas rumah, kualitas mobil, dapat gaji, terkenal dan semua kan. Kecuali satu mereka nggak dapat, keselamatan. Kita punya Tuhan Yesus, dapat Yesus, dapat juga keselamatan. Amin. Iya, kan luar biasa kan. Coba kita lihat bahwa tanda-tanda mujizat itu menyertai orang percaya. Jadi orang Kristen itu jangan anti mujizat. Itu tandanya kita. Mana Pak ayatnya? Oke, kita buka. Ini menjadi ayat terakhir kita ya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Luar biasa. Kita ganti baca ya. Luar biasa. Markus 16 ayat 16 ayat 15 sampai dengan 20. Nah, ini saya bacakan ya. Lalu ini siapa? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16 Bapak Ibu. Siapa yang percaya dan berdosa akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 Bapak Ibu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19 saya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 terakhir Bapak Ibu. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya. Jadi ini tanda-tanda orang yang percaya, bukan tanda-tanda orang Kristen sebenarnya. Kenapa bisa Pak dibedakan antara Kristen dengan orang percaya? Karena orang Kristen belum tentu orang percaya. Kok bisa Pak? Ya bisa aja. Kalau orang tuanya Kristen, otomatis kan anaknya Kristen. Tapi belum tentu anaknya itu orang percaya. Iya kan Bapak Ibu? Benar. Anak pendeta belum tentu pendeta anaknya. Lah iya dong. Ya kan? Tapi otomatis Kristen. Tapi belum tentu juga orang percaya. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Iya. Bahkan di dalam perjanjian lama juga banyak kejadian demikian. Anaknya Musa ditolak oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena nggak sesuai. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kelakuannya beda dengan si Musa. Demikian juga anaknya Imam Eli, imam. Anaknya juga ditolak, bahkan Allah menolak sehingga dihukum mati. Hofni dan Phineas. Kenapa? Anaknya berzina, suka mencuri persembahan orang Israel, bukan? Jadi belum tentu bapaknya imam, belum tentu bapaknya nabi, anaknya juga imam atau nabi, belum tentu. Hal yang sama juga orang bapaknya Kristen belum tentu anaknya Kristen. Amin Bapak Ibu. Ya amin. Ya, itu otomatis Kristen otomatis. Tapi belum tentu orang percaya, bukan? Benar kan? Iya, jadi bapaknya orang percaya belum tentu anaknya orang percaya. Hal yang sama lebih drastis lagi. Pendeta belum tentu juga orang percaya. Kok bisa Pak? Pendeta belum tentu orang percaya.
Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Ya, saya kasih contoh supaya saudara bisa jelas. Ketika kita pacaran, misalkan saya pacaran, maka pacar saya itu akan ada di hati saya. Benar nggak Bapak? Saudara gitu kan? Ketika saudara pacaran, maka pacar saudara ada di hati saudara. Dan apa yang di hati saudara akan saudara keluarkan lewat ucapan saudara. Maka saudara akan bercerita tentang pacar saudara kepada banyak orang. Pacar saya cantik, pacar saya ganteng, pacar saya kaya banget. Mobilnya ini segudang. Udah kan, ya kira-kira demikian lah. Jadi kan saudara kan cerita kan, apa yang di hati saudara kan ceritakan kan. Tapi ketika saudara putus dengan pacar saudara ceritakan dari pacar saudara. Enggak kan? Karena udah nggak ada di hati saudara lagi. Hal yang sama juga dengan pendeta. Saudara lihat khotbah-khotbahnya. Kalau dia masih mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus ada di hati dia. Dia masih percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika pendeta itu tidak lagi khotbah tentang Tuhan Yesus, dipertanyakan, masih ada nggak Tuhan Yesus di hatinya? Masih percaya tidak pendeta terhadap Tuhan Yesus? Gampang kan ngeceknya kan? Gampang. Nggak perlu saudara interview di pendeta. Lihat aja khotbahnya. Lihat aja khotbahnya di YouTube. Lihat aja khotbahnya di IG. Lihat aja khotbahnya di banyak media sosial. Benar? Iya. Jadi pendeta pun bisa bukan orang percaya. Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Tidak pernah lagi bicara tentang Tuhan Yesus. Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Makanya bagi kita hari ini, kita harus percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, maka tanda-tanda mukjizat tadi yang diceritakan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20 itu akan kita alami. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, ketika murid-murid memberitakan Injil, Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu. Itulah sebabnya kenapa saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus turun bekerja dalam pelayanan saya dan pelayanan saya banyak mukjizat. Amin. Dia terbukti sekarang banyak mukjizat kan? Iya, ada yang bukan orang, ada yang bebas operasi, ada yang kanker sembuh, begitu juga ada mal dipulihkan, kantor dipulihkan. Itu kan mukjizat semua. Iya kan? Baru belum ya lewat setahun lebih, tapi udah banyak mukjizat kan? Bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Maka ayat 20 dari menentukan Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Amin. Makanya pendeta selalu khotbahkan Yesus agar pelayananmu penuh dengan tanda dan mukjizat. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.